Selamat datang di channel Bayangan Malam, tempat di mana kisah-kisah nyata penuh misteri, horor, dan kejadian tak masuk akal akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Karena siapa tahu, kisah ini bisa saja terjadi juga di sekitar kita. Dan malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat mengerikan. Kisah tentang seorang istri yang menemukan rahasia kelam suaminya dimulai dari sebuah mimpi yang tak seharusnya terjadi. Mimpi di mana suaminya berubah menjadi ular dan bekas gigitannya masih nyata di dunia ini. Jika kalian berani, tetaplah di sini, karena cerita ini bukan sekadar mimpi biasa. Namaku Ratna, usia 27 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah bersama suamiku, Ardi. Kami menikah baru 2 tahun, dan sejujurnya, aku selalu merasa beruntung memiliki suami sebaik dia. Ardi adalah pria yang pekerja keras, penuh perhatian, dan selalu membuatku merasa aman. Hidup kami sederhana, tapi cukup bahagia. Namun semua itu mulai berubah ketika aku mengalami mimpi pertama itu. Malam itu, suasana begitu tenang. Ardi tertidur pulas di sampingku sementara aku masih belum bisa memejamkan mata. Entah kenapa, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mencoba memeluk selimut lebih rapat sampai akhirnya mataku terpejam juga. Aku tak tahu bagaimana awalnya, tapi tiba-tiba aku berdiri di sebuah tempat yang asing. Gelap, lembab, dan dingin. Seperti berada di dalam gua yang dalam. Suara tetesan air bergema dari segala arah, membuat bulu kuduk meremang. Aku berusaha melangkah, tapi tanah di bawah kakiku terasa licin, seolah-olah dipenuhi lendir. Lalu aku mendengarnya. Suara desisan itu terdengar semakin jelas. Aku menoleh ke kiri, ke kanan, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan pekat yang terasa menelan seluruh tubuhku. Jantungku mulai berdegup kencang. Dan saat aku berbalik, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku hampir terhenti. Seekor ular raksasa berwarna hitam berkilau, matanya merah menyala, lidahnya menjulur cepat keluar. Ular itu bergerak perlahan ke arahku. Dan semakin dekat aku perhatikan, wajah ular itu berubah. Berubah menjadi wajah Ardi, suamiku sendiri. Aku membeku, tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Ardi, suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Namun makhluk itu hanya menatapku tajam. Dari tubuhnya yang bersisik, terdengar suara bergemuruh, seperti bisikan ribuan ular lain. Dan tanpa peringatan, ia membuka mulutnya lebar-lebar, menampakkan taring tajam yang begitu panjang. Seketika itu juga, ia melompat ke arahku dan menggigit lenganku dengan keras. Aku menjerit histeris, merasakan sakit yang begitu nyata. Darah mengalir dari bekas gigitan itu dan rasa panas menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tersentak bangun. Nafasku terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat. Aku segera melihat ke sekeliling. Aku ada di kamar, di ranjangku sendiri. Ardi masih tertidur pulas di sampingku, seakan tak mendengar teriakanku barusan. Aku menghela nafas lega, berpikir itu hanya mimpi buruk. Tapi ketika aku menunduk melihat lenganku, jantungku langsung seakan berhenti berdetak. Di sana, di kulit lenganku, ada 2 bekas gigitan yang masih merah dan basah. Aku terdiam. Tubuhku bergemetar hebat. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin mimpi bisa meninggalkan bekas nyata di tubuhku? Aku mencoba membangunkan Ardi, tapi entah kenapa aku ragu. Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Apa yang harus aku katakan? Bahwa aku bermimpi dia berubah jadi ular dan menggigitku? Itu gila. Dia pasti hanya akan menertawakanku. Jadi aku hanya berbaring kembali, menutupi lengan itu dengan selimut, berharap esok pagi semua akan terasa masuk akal. Namun ternyata tidak.
Keesokan paginya, aku masih bisa melihat jelas bekas gigitan itu. Bahkan semakin sakit saat disentuh, seperti luka nyata. Aku mencoba menutupinya dengan baju panjang agar Ardi tidak curiga. Tapi sepanjang hari, pikiranku kacau. Aku tak bisa melupakan tatapan ular dalam mimpi itu. Tatapan yang mirip sekali dengan tatapan suamiku, Ardi. Hari-hari berikutnya, aku mulai takut untuk tidur. Aku menunda-nunda memejamkan mata, bahkan sampai dini hari. Tapi tubuhku terlalu lelah, dan akhirnya aku selalu tertidur juga. Dan setiap kali tertidur, aku kembali ke tempat itu. Gua lembab, suara tetesan air, desisan ular, dan selalu ular hitam raksasa itu muncul lagi dengan wajah Ardi. Aku berusaha melarikan diri, tapi selalu gagal. Ular itu akan mengejarku, membelitku dengan tubuhnya yang besar, lalu menggigitku lagi di tempat yang berbeda. Dan yang paling mengerikan adalah, setiap kali aku terbangun, bekas gigitan itu selalu ada di tubuhku. Awalnya hanya di lengan, lalu di bahu, lalu di pergelangan kaki. Semuanya meninggalkan tanda merah yang nyata. Aku semakin ketakutan. Aku mulai berpikir bahwa mungkin ini bukan sekedar mimpi. Suatu malam, setelah kembali digigit dalam mimpi, aku terbangun sambil menangis. Aku menoleh ke arah Ardi yang masih tidur pulas di sampingku, tapi ada sesuatu yang aneh. Di kegelapan kamar, aku sempat melihat matanya terbuka sebentar. Bukan mata normal, tapi mata itu berkilau, seperti mata seekor ular. Aku terperanjat, langsung menutup mulut agar tidak berteriak. Dalam hatiku berdoa agar aku salah lihat. Tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang salah dengan suamiku. Dan sejak malam itu, aku mulai sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, aku tak bisa lagi memandang Ardi dengan tenang. Setiap kali menatap wajahnya, bayangan ular raksasa itu selalu muncul di pikiranku. Mata itu bukan lagi mata seorang manusia, melainkan tatapan tajam yang membuatku merasa seperti mangsa. Pagi itu, aku mencoba bersikap normal. Aku membuatkan sarapan seperti biasa, menyiapkan kopi kesukaannya, dan duduk menemaninya di meja makan. Ardi terlihat tenang, bahkan sempat bercanda kecil seperti biasanya. Tapi aku tak bisa berhenti memperhatikan setiap gerakannya. Setiap senyum, setiap tatapan, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia menggenggam tanganku, aku merinding. Telapak tangannya dingin seolah tak ada aliran darah. Aku mencoba menarik tanganku perlahan, pura-pura sibuk merapikan piring. Namun, ia menatapku dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara hangat dan sekaligus menyeramkan. Aku buru-buru menyembunyikan lenganku yang masih memar akibat gigitan itu. Luka itu semakin parah. Warnanya berubah menjadi kebiruan seolah ada racun yang meresap ke dalam darahku. Aku mencoba menutupinya dengan jaket lengan panjang, meski udara siang itu panas. Hari-hari berikutnya, keadaanku semakin memburuk. Bekas gigitan itu tidak hilang, justru semakin bertambah. Setiap malam, mimpi yang sama terus menghantuiku. Gua lembab, ular hitam raksasa, wajah Ardi, dan taringnya yang menusuk kulitku. Kadang aku terbangun dengan jeritan yang membangunkan tetangga. Tapi anehnya, Ardi jarang sekali bereaksi. Ia tidur seakan tak mendengar apapun. Atau mungkin ia sengaja berpura-pura tidur. Aku mencoba mencari jawaban. Aku membuka internet, mencari artikel tentang mimpi ular, tafsir mimpi, bahkan penyakit kulit. Tapi semua jawaban terasa tidak masuk akal. Mimpi ular katanya tanda rejeki, tanda kehadiran ruh leluhur, tanda akan ada masalah rumah tangga. Semua berbeda-beda. Dan tidak ada yang menjelaskan mengapa mimpi bisa meninggalkan bekas luka nyata. Aku mulai ketakutan dengan diriku sendiri.
Apakah aku gila? Apakah aku hanya berhalusinasi? Tapi luka di tubuhku begitu nyata, bahkan beberapa kali berdarah. Malam itu aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu dengan alasan ingin menonton TV sampai larut malam. Ardi hanya mengangguk, tak bertanya banyak. Tapi ketika aku mencoba tidur di sofa, mimpi itu tetap datang. Tak peduli di mana aku berada, ular itu selalu menemuiku. Dalam mimpi itu, aku mencoba lari. Aku berlari menyusuri lorong gua yang panjang, licin dan berkelok-kelok. Suara desisan ular mengikutiku dari belakang. Semakin lama, semakin dekat. Aku menoleh dan kulihat ular itu melompat ke arahku dengan kecepatan mengerikan. Ia menggigit pergelangan kakiku. Aku menjerit kesakitan. Tubuhku terbanting ke tanah basah. Lalu gelap. Saat aku terbangun, kakiku terasa nyeri luar biasa. Dan benar saja, ada 2 bekas gigitan baru membiru tepat di pergelangan kakiku. Aku tak bisa lagi menahan ketakutanku. Aku menangis histeris di ruang tamu sampai Ardi datang menghampiri. "Kenapa, Nak?" Suaranya terdengar tulus, tapi matanya menatap luka di kakiku dengan cara yang membuatku merinding, seperti seekor ular yang sedang mengincar mangsanya. Aku buru-buru menutup kaki dengan selimut. Tidak apa-apa, cuma kram. Ardi menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Senyum itu membuatku ingin muntah. Ada sesuatu yang salah di balik senyum itu. Sejak malam itu, aku semakin waspada. Aku mulai memperhatikan kebiasaan Ardi. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur di kantor. Tapi aku merasa ada yang aneh. Kadang saat ia pulang, tubuhnya berbau tanah basah, bercampur bau menyengat seperti dupa terbakar. Suatu malam, aku sengaja menunggunya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari saat pintu depan terbuka. Aku pura-pura tidur di sofa. Tapi dari celah mataku, aku melihat Ardi masuk dengan langkah pelan. Tangannya memegang sesuatu. Sebuah kantong kain hitam yang tampak berat. Aku berusaha menahan nafas, pura-pura terlelap. Tapi aku mendengar suara yang membuat darahku membeku. Sss, sss. Suara desisan itu sama persis dengan suara di dalam mimpiku. Dan lebih mengerikan lagi, suara itu terdengar dari dalam kantong hitam yang dibawa Ardi. Aku hampir saja menjerit, tapi buru-buru menutup mulut dengan tangan. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin bercucuran di pelipis. Aku tak berani bergerak sedikit pun sampai Ardi masuk ke kamar. Esok paginya, kantong itu sudah tidak ada. Sejak kejadian itu, aku yakin ada sesuatu yang gelap tersembunyi di balik kehidupan rumah tangga kami. Malam berikutnya, aku kembali diganggu mimpi yang sama. Tapi kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, ular hitam itu tidak langsung menyerangku. Ia hanya menatapku dengan mata merah menyala, lalu mengucapkan sesuatu. Suara itu dalam, bergema, seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan. Kau milikku, dan Ardi pun milikku. Aku terbangun dengan tubuh gemetar hebat. Suara itu masih terngiang di telingaku, seakan tidak hanya berasal dari mimpi. Aku menoleh ke samping. Ardi sedang tidur, tapi bibirnya bergerak, seperti sedang menggumamkan sesuatu. Aku merapatkan selimut, menutup tubuhku rapat-rapat. Air mataku mengalir tanpa sadar. Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata.
Hari-hari berikutnya, aku semakin rapuh. Aku kehilangan nafsu makan, tubuhku melemah, dan orang-orang mulai bertanya-tanya mengapa aku tampak pucat. Tapi, aku tak berani menceritakan apapun. Siapa yang akan percaya bahwa suamiku berubah jadi ular di dalam mimpiku dan bekas gigitannya nyata? Namun, ketakutanku semakin menjadi-jadi. Ketika suatu malam, aku kembali terbangun. Kamar dalam keadaan gelap. Hanya cahaya lampu jalan yang samar masuk lewat jendela. Aku menoleh ke arah Ardi dan jantungku hampir berhenti berdetak. Matanya terbuka, bukan mata manusia, bukan mata Ardi yang kukenal, tapi mata ular. Berkilau hijau keemasan, menatapku tajam tanpa berkedip. Aku membeku di tempat tak bisa bergerak. Dan saat ia berkedip, matanya kembali normal, seakan tidak pernah berubah. Ia menarik selimut, memelukku erat, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu ada sesuatu yang berbahaya tersembunyi di dalam suamiku. Dan sejak malam itu, aku sadar, aku tidak hanya dihantui mimpi. Aku sedang hidup bersama dengan sesuatu yang bukan lagi sepenuhnya manusia. Aku tak bisa lagi menatap Ardi dengan cara yang sama. Setiap kali ia pulang, setiap kali ia tersenyum, aku hanya melihat bayangan mata ular yang menatapku tajam dari dalam kegelapan. Aku mencoba bersikap normal, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya berhalusinasi, bahwa semua ini hanyalah ketakutan yang tumbuh di dalam kepalaku. Tapi setiap luka gigitan yang tertinggal di tubuhku selalu mengingatkanku bahwa ini nyata. Pagi itu, saat aku menyapu halaman, aku melihat Bu Siti, tetangga sebelah rumah yang sudah lama tinggal di kampung ini. Ia menatapku lama, lalu matanya terhenti pada lenganku yang tanpa sengaja tersingkap. Bekas gigitan itu masih terlihat jelas, merah keunguan. "Ratna, itu kenapa, Nak?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku buru-buru menutup lengan dengan kain. "Ah, ini cuma kena serangga, Bu. Nggak apa-apa kok." Tapi aku tahu Bu Siti tidak percaya. Matanya menyipit, seperti menimbang-nimbang sesuatu. Ia mendekat, lalu berbisik lirih. "Kamu hati-hati sama suamimu, Nak. Dulu, sebelum kalian pindah ke sini, ada cerita yang kurang enak soal Mas Ardi." Aku tertegun. "Cerita apa, Bu?" Bu Siti menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Katanya, dulu dia pernah ikut ritual aneh, semacam tirakat di tempat angker. Ada yang bilang dia minta pesugihan. Entah benar entah enggak, tapi banyak yang percaya. Soalnya waktu itu hidupnya tiba-tiba berubah drastis. Tahu-tahu usahanya maju, tahu-tahu dapat pekerjaan bagus. Aku menelan ludah. Jantungku berdegup tak karuan. Pesugihan. Kata itu langsung menusuk kepalaku seperti pisau. Bukankah selama ini aku memang merasakan ada yang tidak wajar? Ardi memang selalu terlihat sibuk bekerja, tapi ada banyak hal tentang masa lalunya yang tidak pernah dia ceritakan padaku. Sejak saat itu, aku semakin memperhatikan hal-hal kecil di rumah. Dan semakin aku memperhatikan, semakin aku menemukan keanehan. Beberapa kali, aku menemukan tanah basah di dalam kamar tidur, tepat di dekat tempat tidur kami. Padahal, lantai selalu kering dan kami tidak pernah membawa sepatu masuk ke kamar. Bau menyengat seperti dupa kadang tercium samar di malam hari, meski aku tidak pernah menyalakan dupa di rumah. Suatu pagi, ketika Ardi berangkat kerja,
Aku memberanikan diri menggeledah lemari pakaiannya. Di tumpukan paling bawah tersembunyi sebuah kain hitam yang sudah lusuh. Saat kubuka, aku hampir menjerit. Di dalamnya ada sisik ular, cukup besar, berwarna hitam keperakan. Sisik itu berkilau aneh, seperti masih hidup. Tanganku gemetar. Aku buru-buru melipat kembali kain itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Malamnya, aku kembali bermimpi. Aku berdiri di tengah lingkaran api. Di sekelilingku, puluhan ular melatah, mendesis keras hingga telingaku berdengung. Di tengah lingkaran itu, aku melihat Ardi duduk bersilah, wajahnya pucat, matanya tertutup. Di depannya, ada sebuah kendi besar berisi cairan merah pekat yang bergelembung seperti darah mendidih. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri di belakang Ardi, membaca mantra dengan suara lirih. Dari mulutnya keluar asap hitam yang berputar-putar di udara, lalu masuk ke tubuh Ardi. Ular-ular di sekelilingku merayap semakin dekat, membelit kakiku, tanganku, bahkan leherku. Aku berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan tepat saat aku merasa akan mati tercekik, Ardi membuka matanya. Mata itu bukan mata manusia, mata ular merah menyala, penuh amarah. Ia menatapku, lalu berbisik dengan suara bergemuruh. "Ikutlah denganku, kau juga harus masuk ke dalam lingkaran ini." Aku terbangun dengan tubuh penuh keringat. Bau asap dan dupa masih tercium jelas di kamar. Aku melihat ke sekeliling. Lantai dekat tempat tidurku basah. Tanah menempel di spray. Tanganku gemetar hebat. Aku tahu ini bukan sekedar mimpi. Sesuatu benar-benar terjadi. Hari berikutnya, aku memberanikan diri mendatangi Bu Siti. Aku ingin tahu lebih banyak. "Bu, tentang yang Ibu bilang kemarin soal Ardi ikut ritual, apa Ibu tahu siapa yang membawanya?" Tanyaku hati-hati. Bu Siti menghela nafas. "Dulu katanya ada seorang dukun di ujung kampung lama, namanya Mbah Karto. Banyak orang bilang dia bisa memberikan pesugihan dengan perjanjian gaib. Tapi orang-orang sekarang sudah jarang ke sana. Katanya berbahaya." Nama itu menempel di kepalaku. Mbah Karto. Aku pulang dengan hati gelisah. Sepanjang jalan, aku hanya berpikir bagaimana caranya mencari tahu kebenaran ini tanpa membuat Ardi curiga. Malamnya, aku kembali tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu menyala, tapi rasa takut tetap menghantui. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika tiba-tiba aku mencium bau dupa menyengat dari arah kamar Ardi. Pelan-pelan aku melangkah ke sana. Pintu kamar sedikit terbuka. Aku mengintip ke dalam dan hampir pingsan melihatnya. Ardi duduk bersila di lantai. Di depannya ada mangkuk tanah liat berisi cairan merah. Matanya terpejam, bibirnya bergerak membaca sesuatu yang tidak ku mengerti. Dan di sekelilingnya ada tanah basah yang seakan muncul entah dari mana. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan jerit. Perlahan aku mundur, lalu kembali ke ruang tamu. Aku tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin yakin. Saat Ardi sedang mandi, aku melihat punggungnya. Ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya terlihat bersisik samar, seperti kulit ular yang mengelupas. Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa takut. Apa itu di punggungmu?" Tanyaku gugup.
Ardi menoleh sekilas, lalu cepat-cepat mengenakan kaos. Gak ada apa-apa, cuma alergi. Tapi aku tahu itu bukan alergi. Malamnya, ketika aku mencoba tidur, aku merasakan sesuatu di bawah bantalku. Aku mengangkatnya dan hampir pingsan melihatnya. Kulit ular mengelupas, panjang, masih segar, berlumuran lendir. Aku menjatuhkan bantal, tubuhku gemetar hebat. Aku tahu, apapun yang terjadi, rahasia besar sedang disembunyikan oleh suamiku. Dan aku harus mencari tahu, meski itu berarti aku akan membuka pintu ke kengerian yang lebih dalam. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan kulit ular yang kutemukan di bawah bantal terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku bisa merasakan teksturnya kembali di tanganku. Licin, lembab, dan masih berbau anyir. Aku menggigil. Tubuhku terasa kotor, seolah-olah aku baru saja bersentuhan langsung dengan sesuatu yang berasal dari dunia lain. Ardi tidur pulas di sampingku, seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Nafasnya teratur, tapi sesekali aku mendengar bunyi aneh keluar dari tenggorokannya. Bukan dengkuran, tapi desisan. Suara yang sama dengan ular dalam mimpiku. Aku memalingkan wajah, menatap ke arah jendela yang gelap. Hujan turun rintik-rintik di luar, membuat suasana semakin mencekam. Aku bertanya dalam hati, apa suamiku masih manusia? Atau sudah berubah menjadi sesuatu yang lain? Keesokan paginya, aku memberanikan diri memperhatikan tubuh Ardi lebih dekat. Saat ia sedang bersiap ke kantor, aku melihat leher bagian belakangnya. Ada guratan tipis berwarna keabu-abuan, mirip sisik ular. "Mas," suaraku bergetar. "Itu di lehermu kenapa? Kayak kulitmu berubah." Ardi terdiam sejenak, lalu menoleh dengan ekspresi kesal. "Ratna, jangan macam-macam. Aku cuma gatal. Jangan bikin aku tambah pusing." Nada suaranya tajam, dingin, jauh berbeda dari biasanya. Aku kaget, tapi memilih diam. Namun mataku tidak bisa berpaling dari sisik yang tampak jelas di kulitnya. Sejak hari itu, aku mulai sering memperhatikan tubuhnya. Setiap malam ketika ia tidur, aku melihat ada bercak-bercak sisik muncul di punggung, lalu menghilang ketika pagi tiba. Beberapa kali aku bahkan mendapati suhu tubuhnya sangat panas, seperti sedang demam tinggi. Tapi ia tetap terlihat kuat dan segar saat bangun. Yang membuatku semakin takut adalah kebiasaannya yang berubah. Ardi mulai jarang makan nasi, tapi diam-diam aku sering melihatnya meminum sesuatu dari kendi tanah liat yang ia sembunyikan di lemari. Aku tidak tahu apa isi kendi itu, tapi baunya omis dan menusuk hidung. Malam itu, aku kembali bermimpi. Aku berdiri di sebuah hutan yang gelap. Suara jangkrik dan burung hantu terdengar samar. Tiba-tiba, tanah di bawah kakiku berguncang, dan puluhan ular keluar dari dalam tanah, melingkar-lingkar di sekelilingku. Aku menjerit, mencoba lari, tapi tubuhku seolah terkunci di tempat. Di hadapanku, Ardi muncul. Tapi bukan Ardi yang ku kenal. Tubuhnya penuh sisik, matanya merah menyala, lidahnya bercabang. Ia merangkak ke arahku dengan gerakan lincah seperti ular, lalu berbisik dengan suara parau. "Aku sudah tidak bisa kembali, Nak. Kau harus ikut denganku." Ia melompat ke arahku,
membelit tubuhku dengan erat. Nafasku tercekik, tubuhku dingin seperti es. Dan tepat sebelum aku benar-benar pingsan dalam mimpi itu, aku merasakan taringnya menancap di leherku. Aku terbangun dengan teriakan. Tanganku refleks meraba leher, dan aku membeku. Ada bekas gigitan di sana. 2 titik merah, berdenyut sakit, seperti luka segar. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Luka-luka itu terus bertambah. Aku selalu berusaha menutupinya dengan pakaian panjang atau bedak tebal. Aku takut orang lain akan bertanya, dan aku tidak tahu jawaban apa yang harus kuberikan. Aku mulai jarang keluar rumah, memilih mengurung diri. Tapi semakin aku diam di rumah, semakin sering aku mendengar suara-suara aneh. Desisan ular kadang terdengar dari balik lemari, dari bawah tempat tidur, bahkan dari dapur. Setiap kali aku mencoba mencari sumbernya, tidak ada apa-apa. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring, aku merasakan sesuatu menyentuh kakiku. Aku menunduk dan hampir menjatuhkan piring ketika melihat seekor ular hitam kecil merayap keluar dari bawah lemari dapur. Aku menjerit kencang, tapi saat aku mundur, ular itu sudah lenyap begitu saja. Aku gemetar. Air mataku mengalir tanpa sadar. Rumah ini sudah bukan rumah yang aman lagi. Malam itu, aku memberanikan diri untuk mengajak Ardi bicara. "Mas, ada sesuatu yang mau aku tanyakan," ucapku dengan hati-hati saat ia baru pulang. Ardi menatapku, wajahnya tampak lelah. "Apalagi, Ana?" Aku ragu sejenak, lalu bertanya, "Mas, kenapa belakangan ini badanmu sering berubah? Aku lihat ada sisik di kulitmu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Ardi menatapku tajam, seolah matanya bisa menembus pikiranku. Lalu tiba-tiba ia membanting gelas yang dipegangnya ke lantai hingga pecah berantakan. "Jangan ikut campur urusanku, Ratna," teriaknya dengan suara menggelegar. Aku terdiam. Tubuhku gemetar hebat. Air mata jatuh begitu saja tanpa bisa kutahan. Ardi jarang sekali marah, apalagi dengan cara seperti ini. Amarahnya terasa asing, bukan miliknya. Ia menghela napas berat, lalu berbalik masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku hanya bisa terduduk di kursi menatap pecahan kaca di lantai. Dan di dalam hati, aku semakin yakin, suamiku bukan lagi Ardi yang dulu. Malam-malam berikutnya semakin sulit kulewati. Aku sering terbangun karena mendengar suara desisan tepat di telingaku. Kadang aku merasa ada sesuatu yang dingin dan licin melata di atas tubuhku. Tapi ketika aku menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk mengintip Ardi saat ia tidur. Aku menyalakan ponsel dan mengarahkan kamera ke wajahnya. Ketika layar ponsel menyala, aku hampir menjatuhkannya. Ardi tidur dengan lidah menjulur keluar. Lidah bercabang, panjang, menjilat-jilat udara. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan. Jantungku berdetak kencang, seolah akan meledak. Aku buru-buru mematikan ponsel dan berbaring kembali, pura-pura tidur. Tapi malam itu, aku tahu dengan pasti, aku tidak salah lihat. Lidah itu bukan lidah manusia. Keesokan harinya, saat Ardi berangkat kerja, aku kembali menemukan sesuatu di tempat tidur. Kulit ular, panjang, mengelupas, dan lebih besar dari yang sebelumnya. Kali ini berbau amis sangat kuat hingga aku hampir muntah. Aku berdiri membeku di depan tempat tidur, tak berani menyentuhnya. Satu hal yang ku tahu pasti, Ardi semakin hari semakin jauh dari manusia. Dan aku hanya punya 2 pilihan,
mencari tahu cara menghentikan ini atau ikut terseret ke dalam kegelapan bersamanya. Pikiranku buntu. Malam demi malam, aku hanya bisa menangis dalam diam, menahan rasa takut yang semakin menusuk hingga ke tulang. Tapi, pada suatu pagi, setelah aku kembali menemukan kulit ular yang lebih besar di kamar tidur, aku akhirnya sadar. Aku tidak bisa terus diam. Jika aku terus menutup mata, aku akan mati pelan-pelan. Atau lebih buruk lagi, aku akan ikut menjadi bagian dari kenyerian yang menyelimuti Ardi. Aku teringat pada ucapan tetangga, Bu Surti, beberapa minggu lalu. Saat aku mengeluh soal mimpi buruk, ia sempat menyarankan, kalau kamu merasa ada yang aneh, coba datang ke Mbah Karto. Dia memang sudah tua, tapi masih bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Waktu itu aku hanya tersenyum hambar. Aku bukan tipe orang yang percaya dukun. Tapi sekarang, apalagi pilihanku? Siang itu, aku memberanikan diri pergi ke rumah Mbah Karto. Letaknya di ujung kampung, agak jauh dari keramaian. Jalan setapak menuju rumahnya dipenuhi semak-semak liar, dan hawa di sana terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain. Rumahnya sederhana, berdinding bambu dengan pekarangan luas yang ditumbuhi pohon beringin besar. Begitu aku melangkah masuk ke halaman, aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasiku dari balik pepohonan. Seorang lelaki tua keluar dari dalam rumah. Tubuhnya kurus, rambutnya putih panjang, dan sorot matanya tajam menusuk. Ia mengenakan sarung lusuh dan tongkat kayu di tangan kanannya. "Kue Ratna toh?" Suaranya serak tapi jelas. "Aku wes ngerasa ake keanehan dari rumahmu beberapa malam terakhir." Aku terperanjat. Mbah tahu." Mbah Karto mengangguk pelan. "Bukan aku yang tahu, tapi mereka yang nunjukke." Ia melirik sekilas ke arah beringin besar di pekarangan. Tubuhku langsung merinding. Aku ingin lari, tapi rasa penasaran menahan langkahku. Aku masuk ke rumah Mbah Karto. Bau kemenyan langsung menusuk hidungku. Di ruangan gelap itu ada banyak benda-benda aneh. Kendi tanah liat, dupa, boneka kecil dari jerami, serta kain merah yang tergantung di dinding. "Cerita no opo sing koe alami," ujar Mbah Karto. Aku menceritakan semuanya. Mimpi tentang Ardi yang berubah jadi ular, gigitan yang nyata, sisik di tubuhnya, hingga kulit ular yang kutemukan di kamar tidur. Semuanya keluar dengan terbata-bata. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Mbah Karto mendengarkan tanpa menyelah, hanya mengangguk sesekali. Setelah aku selesai, ia menghela nafas panjang. "Aku wes ngerti," katanya pelan. "Suamimu lagi digondol kakang kawah adi ari-ari sing jelmo dadi pawang ular. Ono ikatan kuno, perjanjian lawas sing saiki kebuka maneh." Aku menatapnya bingung. "Maksud Mbah, apa suamiku bukan manusia lagi?" Mbah Karto menatapku dalam. "Separone isih manusio, separone wes dadi tetisan. Nek kowe ora cepet-cepet, separone iku bakal nguasani kabeh." Jantungku serasa berhenti berdetak. Mbah Karto mengambil sebuah kendi kecil berisi cairan hitam pekat, lalu menaruhnya di meja. "Iki banyu sing isem buka mata batinmu. Yen kowe wani, kowe bakal ndelok opo sing bener-bener ono ing omahmu, lan opo sing sejatine ono ing awake suamimu." Aku ragu, tanganku gemetar saat hendak meraih kendi itu. Tapi bayangan wajah Ardi dengan lidah bercabang kembali terlintas di kepalaku, membuatku semakin yakin aku harus tahu kebenarannya. Aku mendeguk cairan itu. Rasanya pahit, getir, seperti darah bercampur tanah. Tenggorokanku panas dan seketika penglihatanku berputar. Aku menutup mata lalu membukanya perlahan. Dan aku menjerit,
Di dalam ruangan Mbah Karto yang remang-remang, aku melihat sosok-sosok hitam melayang di setiap sudut. Mereka berwujud kabut, pekat dengan mata merah menyala. Beberapa dari mereka melingkar seperti ular, mendesis ke arahku. Aku? Apa ini? Aku Ishak. Mbah Karto menatapku tajam. Iki sing ngikut suamimu. Roh-roh jahat sing dadekke dheweke perlahan dadi ular. Nek kowe ora kuat, kowe bakal kecemplung bareng. Aku menutup telinga, mencoba mengabaikan desisan itu, tapi suara-suara itu semakin keras memenuhi kepalaku. Ikut kami, Ratna. Ikut suamimu. Jadi satu dengan kami. Aku menjerit histeris, tubuhku jatuh tersungkur ke lantai. Mbah Karto buru-buru membacakan mantra dengan suara lantang, lalu memercikan air dari kendi lain ke sekujur tubuhku. Perlahan, sosok-sosok itu menghilang, tapi aku masih gemetar hebat. Aku raiso ngilangke kabeh. Suamimu kudu diruwat langsung, tapi eling yen wis tak mulai bakal ono balasan. Roh-roh iku bakal nesu lan kemungkinan besar dheweke bakal nyerang kowe. Aku menelan ludah, wajahku pucat. Mbah, kalau begitu apa aku harus melakukannya? Mbah Karto menatapku lama. Pilihanmu mung loro, ninggalke suamimu utawa ngadepi kabeh iki bareng. Air mataku kembali mengalir. Bagaimanapun aku masih mencintai Ardi. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Aku menunduk lalu berbisik lirih. Aku akan menghadapinya. Mbah Karto mengangguk pelan. Ia mengambil segenggam bunga 7 rupa, seutas benang hitam, dan sebuah keris kecil. Wes, besok malam kowe kudu nggawa suamimu menyong kene. Nek kowe iso, ajak dheweke dengan alasan opo wae. Nek ora, kabeh bakal telat. Aku mengangguk dengan hati bergetar. Membawa Ardi ke tempat ini bukan perkara mudah, apalagi ia semakin mudah marah akhir-akhir ini. Saat aku hendak pulang, Mbah Karto menahanku sebentar. Ratna, katanya dengan suara berat, hati-hati, aku ngrungu desisan kuwi wes nyebar nang omahmu. Tandane dheweke wes ngerti yen kowe bakal golek pitulungan. Aku terdiam. Tubuhku dingin seketika. Benar saja. Malam itu setelah pulang dari rumah Mbah Karto, aku menemukan sesuatu di ranjangku. Seekor ular hitam besar melingkar di atas bantal, mendesis dengan mata merah menyala. Aku menjerit sekeras-kerasnya. Suaraku bergema di seluruh rumah, membuat bulu kuduku berdiri. Tubuhku seketika lumpuh, tidak bisa bergerak, hanya mampu menatap makhluk itu yang semakin menaikkan kepalanya seakan siap menyerang. Ular itu berbeda dari ular-ular biasa. Sisiknya berkilauan hitam pekat, seakan menyerap cahaya lampu kamar. Matanya persis seperti tatapan Ardi ketika amarahnya memuncak. Merah, penuh kebencian, dan menusuk hingga ke dalam hati. Aku mundur perlahan, tapi ular itu mendesis lebih keras. Lidah bercabangnya terjulur-julur seperti sedang mengecap ketakutanku. Ya Allah, bibirku bergetar tanpa sadar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Ardi berdiri di ambang pintu, dengan wajah datar, seakan tak mendengar jeritanku tadi. "Kenapa kamu teriak-teriak?" Tanyanya dengan suara datar, dingin. Aku menunjuk bantal dengan gemetar. Ardi, lihat itu, ada ular besar di ranjang." Tapi saat aku menoleh kembali, ular itu sudah hilang. Hanya tersisa lekukan di atas spray, seolah sesuatu yang berat baru saja melingkar di sana. "Apa-apaan sih kamu?"
Ardi menatapku tajam, lalu berjalan masuk. Ia menatap ranjang dengan tenang, lalu menoleh padaku lagi. "Gak ada apa-apa, kamu lagi halusinasi." Aku terperangah. "Aku gak halusinasi, Ardi. Aku lihat sendiri. Ular besar, matanya merah." Ardi tiba-tiba mendekat, mencengkeram lenganku dengan kasar. "Sudahlah, jangan bikin masalah di malam-malam begini." Aku terdiam. Tatapan matanya begitu tajam, dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Matanya sekilas berkilat merah, sama persis seperti ular tadi. Aku menahan napas, mencoba untuk tidak menunjukkan ketakutanku. "Baik, mungkin aku salah lihat," bisikku pelan. Ardi melepaskan cengkeramannya, lalu langsung berbaring di ranjang. Dalam beberapa menit, ia tertidur pulas, meninggalkanku dengan jantung yang masih berdebar kencang. Aku tidak bisa tidur malam itu. Tatapanku terus mengawasi Ardi, takut kalau ia tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Sesekali, aku mendengar suara desisan samar dari sudut kamar, tapi setiap kali kualihkan pandangan, tidak ada apa-apa. Ingatan tentang pesan Mbah Karto terus terngiang di kepalaku. "Besok malam bawa suamimu ke sini, kalau tidak, semuanya akan terlambat." Aku harus menemukan cara untuk membawa Ardi tanpa membuatnya curiga. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap biasa. Kusinggung soal jalan-jalan ke rumah kerabat, berharap Ardi mau ikut. Tapi ia menolak dengan alasan lelah. Aku menawari makan malam di luar. Ia juga menolak. Yang membuatku semakin takut, aku menemukan kulit ular lagi di kamar mandi. Kali ini ukurannya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Apa artinya Ardi sudah semakin berubah? Siang itu aku memberanikan diri menghubungi Bu Surti. Aku menceritakan sedikit tanpa terlalu detail, hanya berkata bahwa aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan Ardi. Bu Surti tampak kaget. Ia berbisik, "Ratna, aku pernah dengar cerita dari orang tua. Katanya ada keturunan keluarga di kampung sebelah yang punya ikatan dengan makhluk ular. Tapi aku gak yakin ya. Kamu hati-hati saja." Dek, dadaku terasa sesak. Bisa jadi Ardi bagian dari keluarga itu, atau ada sesuatu yang diwariskan kepadanya. Malam harinya, aku berusaha membujuk Ardi lagi. Kali ini aku bilang ingin ke rumah Bu Surti sebentar, karena ada urusan penting. Aku mengajaknya untuk menemaniku, dengan alasan aku takut jalan sendirian malam-malam. Anehnya, kali ini Ardi mengangguk. "Baiklah, tapi jangan lama-lama." Aku hampir tidak percaya ia setuju. Rencana membawa Ardi ke rumah Mbah Karto akhirnya mungkin bisa terlaksana. Tapi, perjalanan menuju rumah Mbah Karto tidak berjalan lancar. Di tengah jalan setapak yang gelap, tiba-tiba Ardi berhenti melangkah. Ia menoleh padaku dengan wajah kosong. "Kamu bohong kan, Ratna?" Suaranya berat, hampir seperti suara mendesis. Aku tercekak. Bohong apanya?" Ardi mendekat, wajahnya sangat dekat dengan wajahku. "Kamu mau bawa aku ke tempat itu kan? Tempat orang tua itu, Mbah Karto." Tubuhku langsung dingin. Bagaimana bisa Ardi tahu? Aku belum mengatakan apa-apa. Aku mencoba tersenyum kanggung. Apa maksudmu? Aku benar-benar mau ke rumah Bu Surti." Ardi tertawa pelan. Tapi tawa itu bukan tawa manusia biasa. Ada desisan samar di sela-selanya. "Kamu pikir aku tidak tahu? Mereka semua mau memisahkan aku dari diriku yang sebenarnya." Tiba-tiba, tubuh Ardi bergetar hebat. Ia memegangi kepalanya, lalu berteriak keras.
Suaranya menggaung di tengah hutan kecil yang kami lewati. Aku hanya bisa menatap dengan ngeri saat kulit lehernya mulai berubah. Sisik hitam muncul, berkilau di bawah cahaya bulan. Tangannya mencengkeram tanah, kukunya memanjang tajam. "Ardi, jangan, lawan itu!" Aku berteriak sambil menangis. Tapi tubuhnya terus berubah. Dari mulutnya terdengar suara mendesis panjang. Matanya menyala merah terang menatapku dengan kebencian. Dan sebelum aku sempat bergerak, ia melompat ke arahku. Aku menjerit histeris dan terjatuh ke tanah. Ardi, atau apapun ia sekarang, berdiri di atasku. Wajahnya masih wajah suamiku, tapi sebagian besar tubuhnya sudah diselimuti sisik. Lidah bercabang keluar dari mulutnya, mendesis tepat di wajahku. "Kamu milih melawanku." Suaranya patah-patah, seperti dua suara bersatu. Aku mencoba meraih batu di sampingku, lalu melemparkannya ke arah tubuh Ardi. Ia mundur sedikit, memberi kesempatan bagiku untuk bangkit dan berlari. Aku berlari sekuat tenaga menuju arah rumah Mbah Karto, meski kakiku goyah dan pandanganku kabur oleh air mata. Di belakangku, aku bisa mendengar suara desisan panjang yang terus mengejarku. "Ratna." Suara itu memanggil namaku dengan seram, membuat jantungku hampir meledak. Akhirnya, aku melihat cahaya lampu minyak dari rumah bambu di kejauhan. Dengan sekuat tenaga, aku menjerit, "Mbah Karto, tolong, Mbah!" Pintu rumah terbuka. Mbah Karto berdiri di sana dengan wajah serius, memegang keris kecil di tangannya. "Cepat melebu!" teriaknya. Aku berlari masuk ke dalam rumah. Begitu aku menoleh ke belakang, aku melihat Ardi berdiri di batas halaman rumah. Tubuhnya separuh manusia, separuh ular, mendesis marah. Tapi anehnya, ia tidak bisa melangkah masuk. Mbah Karto segera menutup pintu rapat-rapat. Suaranya bergetar ketika berkata, "Kowe wes telat, Ratna. Ruhku wes kebak nguasani dheweke." Aku jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. "Terus, apa masih ada harapan untuk Ardi, Mbah?" tanyaku dengan suara serak. Mbah Karto menatapku lama. Lalu ia menghela nafas berat. "Isih ono, tapi kudu ano tumbal." Kata-kata itu keluar dari mulut Mbah Karto dengan nada berat, membuat tubuhku seakan membeku di tempat. Air mataku masih menetes deras, tapi kini berganti dengan ketakutan yang lebih besar. Aku menatap Mbah Karto dengan tatapan kosong. "Tumbal? Maksudnya tumbal apa, Mbah?" Lelaki tua itu duduk perlahan di kursi bambu reotnya. Keris kecil yang tadi ia genggam diletakkannya di atas meja. Tapi tangannya bergetar samar, seakan beban yang hendak ia katakan terlalu berat untuk ditanggung. "Ratna, roh sing saiki nguasani bujumu iku dudu roh sembarangan. Iki roh ular sing wis diwarisne turun-temurun. Yen wis kebak mlebu awake, bojomu ra bakal bali maneh dadi manungso." Aku menelan ludah. "Tapi Mbah bilang tadi masih ada harapan. Apa benar masih bisa?" Mbah Karto mengangguk pelan. Sorot matanya penuh ibah. "Iso, nanging kudu ono tumbal. Ular iku kudu disuapi jiwa liyane supaya lepas saka awake bojomu.
Nek ora, bojomu bakal ilang selawase. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Kata tumbal terus berputar-putar di kepalaku. Jiwa lain? Tanyaku dengan suara tercekak. Mbah Karto menunduk dalam. Suaranya berbisik seolah takut didenggah makhluk lain. Tumbal iku bisa wong sing paling cedek karo bojomu, utawa wong sing paling cedek karo awakmu. Aku terperangah. Napasku tercekat. Itu berarti tumbalnya bisa saja aku sendiri atau seseorang yang Ardi sayangi. Tapi siapa? Mbah, aku nggak bisa. Aku nggak sanggup ngorbanin orang lain buat nyelamatin Ardi. Aku menangis. Suaraku parau. Mbah Karto memejamkan mata, menghela napas panjang. Kue kudu mikir cepet, Ratna. Roh kue bakal luwih kuat saben wengi. Yen kue telat, ora mung bojomu sing ilang, nanging kue uga bakal dadi incarane. Dari luar rumah, terdengar desisan panjang yang membuat jantungku hampir copot. Aku menoleh ke jendela. Ardi masih berdiri di sana. Tubuhnya separuh ular. Matanya menyala merah darah. Tatapannya menusuk, membuat bulu kuduku berdiri. Ratna, suaranya serak, menggema menyeramkan. Kamu milikku. Selamanya, aku memeluk diriku sendiri, bergetar hebat. Mbah Karto menatapku dengan sorot iba, lalu berbisik. Kue kudu mutus haki, Ratna. Tumbal iku sing iso nyelamatin bojomu. Yen ora, bojomu bakal dadi ular selawase. Lan uripmu ra bakal tenang salawase. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk di pojok ruangan, mendengar suara desisan dari luar yang tidak pernah berhenti. Sesekali terdengar suara cakaran di pintu kayu. Seakan Ardi mencoba menerobos masuk. Aku memejamkan mataku, mencoba mengingat semua kenangan indah bersama Ardi. Senyumnya, pelukannya, tawanya, semua terasa jauh. Seakan sosok yang kucintai itu sudah hilang, digantikan oleh makhluk yang menyeramkan. Tapi di sisi lain, bagaimana aku bisa mengorbankan nyawa orang lain? Siapa yang layak dijadikan tumbal? Pagi menjelang, suara ayam jantan terdengar samar, tapi desisan itu masih ada. Mbah Karto akhirnya menyuruhku pulang sebentar untuk beristirahat. Awasi bojomu, nanging ojo nganti dheweke ngerti yen kowe lagi nyiapeo kopo. Ing dino-dino iki, roh kuwi luwih peka karo pikiranmu. Aku mengangguk pelan. Saat berjalan pulang, tubuhku lemas. Aku hampir tidak bisa percaya dengan kenyataan yang kuhadapi. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia menuntutku untuk mengambil keputusan yang mustahil. Sesampainya di rumah, Ardi sudah duduk di ruang tamu. Tubuhnya kembali seperti manusia biasa, tanpa sisik, tanpa mata merah. Ia tersenyum padaku. Senyum yang dulu begitu kukenal, tapi kini membuatku merinding. Pagi, Ratna. Suaranya lembut, nyaris normal. Kamu kemana semalam? Aku cari-cari nggak ada. Aku tercekak. Bagaimana mungkin ia bertingkah seolah tidak ada yang terjadi? Padahal semalam ia hampir membunuhku dengan tubuh setengah ularnya. Ke rumah Bu Surti sebentar. Jawabku gugup. Ardi hanya mengangguk, lalu mengajakku sarapan. Tapi saat ia mengulurkan tangan untuk mengambil sendok, aku melihat sekilas sisik hitam muncul di pergelangan tangannya dan menghilang lagi dalam sekejap. Aku tercekak. Tanganku gemetar, hampir menjatuhkan piring. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka. Setiap malam, Ardi berubah semakin lama. Terkadang hanya matanya yang merah, terkadang sisiknya muncul di leher atau punggung.
Kadang ia mendesis tanpa sadar saat tidur. Aku selalu menangis dalam diam karena tidak tahu harus bagaimana. Bakarto beberapa kali menemuiku diam-diam, selalu menanyakan hal yang sama. Wis mutuske tumbale sopo, Ratna? Dan aku selalu menjawab dengan gelengan kepala, meski hatiku semakin hancur. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Kali ini, mimpi itu terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Aku berada di kamar, terikat di ranjang. Di sampingku, seekor ular hitam besar melilit tubuhku. Ular itu menatapku dengan mata merah menyala, lalu berubah menjadi wajah Ardi. Kalau kamu tidak menyerahkan tumbal, aku akan ambil kamu sendiri. Suaranya bergema di kepalaku. Aku terbangun dengan teriakan, dan saat itu aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Ada bekas lilitan merah di pergelangan tanganku, persis seperti di mimpi. Aku menutup mulutku, hampir pingsan karena ketakutan. Keesokan harinya, Bu Surti datang menemuiku. Wajahnya pucat, ia tampak gusar. Ratna, aku harus cerita. Aku dengar kabar buruk. Katanya keluarga besar Ardi memang keturunan penganut ilmu hitam yang berhubungan sama ular. Dulu ada yang bersekutu sama roh ular untuk kekayaan, tapi kutukannya turun ke anak cucunya. Aku tercekat, tubuhku semakin lemas. Jadi, semua ini bukan kebetulan. Ardi memang ditakdirkan jadi seperti ini. Bu Surti memegang tanganku erat. Kamu harus hati-hati, Ratna. Kalau kamu gak sanggup, mungkin lebih baik kamu pergi. Aku terdiam. Pergi? Bagaimana bisa aku pergi, meninggalkan Ardi dalam keadaan seperti ini? Malam berikutnya menjadi malam terburuk. Aku kembali bermimpi didatangi ular besar. Kali ini ular itu berbicara jelas dengan suara yang dalam dan menyeramkan. Pilih tumbal, Ratna, atau aku akan ambil semua yang kamu cintai. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dari luar kamar, aku mendengar suara gesekan, seperti sesuatu yang besar melata di lantai. Aku membuka pintu perlahan, dan di ruang tamu, aku melihat Ardi. Tapi ia sudah tidak sepenuhnya manusia lagi. Tubuhnya penuh sisik, wajahnya berubah setengah ular, lidah bercabang keluar masuk mulutnya. Ia menoleh kepadaku dengan mata merah menyala. Waktunya habis, Ratna. Aku menjerit sekeras-kerasnya, terjatuh ke lantai. Air mataku bercucuran. Dalam hatiku aku tahu, sebentar lagi aku harus memilih antara mengorbankan seseorang sebagai tumbal atau kehilangan Ardi untuk selamanya. Suara itu bergema, begitu menyeramkan, keluar dari mulut Ardi yang kini lebih menyerupai ular daripada manusia. Matanya yang merah berkilat menusuk langsung ke dalam hatiku, membuat tubuhku gemetar hebat. Aku terjatuh ke lantai, berusaha merangkak mundur, tapi sorot matanya seakan menahanku di tempat. Ardi, jangan. Suaraku tercekat, hanya berupa bisikan ketakutan. Lidah bercabangnya menjulur keluar, berdesis panjang. Lalu ia mendekatiku perlahan. Suara gesekan sisiknya di lantai terdengar begitu nyata, membuat bulu kuduku berdiri. Aku butuh tumbal. Desisnya lirih namun tajam. Kalau kamu tidak memilih, aku sendiri yang akan memilih untukmu. Tubuhku membeku. Perkataan itu bagai pedang yang menancap langsung ke dalam dadaku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras tanpa bisa kucegah. Aku tidak tahu berapa lama aku meringkuk di lantai, tapi ketika aku membuka mata, Ardi sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah lantai ruang tamu yang basah.
seperti bekas dilalui sesuatu yang licin dan berat. Dengan sisa tenaga, aku berlari menuju kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan jatuh terduduk sambil terisak. Pikiranku berkecamuk hebat. Apakah ini saatnya aku harus benar-benar memilih tumbal? Keesokan harinya aku kembali menemui Mbah Karto. Lelaki tua itu sudah menungguku di teras rumahnya. Seolah ia tahu aku akan datang. "Ratna, aku wis krungu desisane nganti omahku. Rohku wis dadi luwih kuat." Aku menunduk. Suaraku serak. "Mbah, aku gak sanggup. Aku gak bisa milih siapa yang harus jadi tumbal. Itu sama aja aku membunuh orang lain." Mbah Karto menghela nafas berat, lalu menatapku dengan tatapan dalam. "Yen kowe ora milih, roh kuwi bakal nemtoke dhewe. Lan biasane dheweke bakal milih wong sing paling cedhak karo awakmu. Bisa konco, bisa tonggo, bisa keluarga." Aku tercekat. Tubuhku langsung dingin. Itu berarti Bu Surti, tetanggaku yang selalu menolongku, atau mungkin keluargaku sendiri, bisa jadi sasaran. Malam itu, aku memutuskan untuk berjaga. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu minyak menyala redup. Suara jangkrik dan kodok terdengar dari luar, tapi hatiku tidak bisa tenang. Sekitar menjelang malam setengah, aku mendengar suara langkah. Saat menoleh, kulihat Ardi berdiri di depan pintu kamar. Tubuhnya masih utuh seperti manusia, tapi matanya masih merah menyala. "Ratna," panggilnya dengan suara yang datar, namun begitu dingin. "Aku haus." Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri. "Ardi, kalau kamu masih bisa dengar aku, tolong lawan itu. Jangan biarkan roh itu menguasaimu." Tapi ia hanya tersenyum miring, lalu mendekat. "Aku butuh tumbal. Kalau kamu tidak memberikannya, aku akan ambil sendiri." Tiba-tiba, dari jendela terdengar suara ketukan pelan. Aku menoleh dan hampir menjerit ketika melihat Bu Surti berdiri di luar membawa makanan dalam rantang. "Ratna, ini aku bawain bubur. Kamu udah makan belum?" Suaranya terdengar tulus tanpa tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumahku. Aku panik. Ardi menoleh ke arah suara itu. Lidah bercabangnya keluar masuk cepat seakan mencium bau mangsanya. Tatapannya berubah liar, penuh nafsu lapar. "Dia," gumam Ardi, suaranya serak. "Dia bisa jadi tumbalnya." "Ayah, jangan." Aku segera berdiri di hadapannya sambil membuka tangan lebar, menghalangi tandangannya. "Ardi, jangan. Dia nggak salah apa-apa." Ardi mendesis keras, tubuhnya bergetar. Lalu perlahan sisik muncul di wajah dan lehernya. Aku buru-buru berlari ke jendela, berteriak ke Bu Surti. "Bu, cepat pulang. Jangan masuk rumah ini." Bu Surti tampak kebingungan. "Ratna, kamu kenapa?" "Aku pulang, Bu, sekarang." Tanpa menunggu jawabannya, aku segera menutup jendela, menangis sejadi-jadinya. Dari belakangku terdengar suara tawa serak Ardi yang begitu mengerikan. "Kamu menolaknya. Tapi sampai kapan kamu bisa menolak, Ratna? Aku butuh tumbal. Dan cepat atau lambat, kamu akan menyerah." Sejak malam itu, aku tidak berani membiarkan orang lain mendekati rumahku. Aku selalu mengurung diri, menolak setiap tawaran tetangga yang ingin membantu. Tapi semakin aku menolak, semakin besar teror yang kudapat. Setiap malam, aku bermimpi melihat ular besar melata di seluruh tubuhku.
Bekas gigitan baru muncul di leher dan lenganku, meski aku tidak pernah merasa digigit saat terjaga. Setiap kali aku bangun, Ardi selalu duduk di sisi ranjang, menatapku dengan senyum aneh. Kamu akan memilih, Ratna. Cepat atau lambat. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Malam itu, suara desisan terdengar lebih keras dari biasanya. Pintu rumah bergetar seakan ada sesuatu yang menghantamnya dari luar. Aku menjerit, berlari ke pojok ruangan. Pintu itu akhirnya terbuka dengan keras dan Ardi masuk. Tapi kali ini ia sudah tidak seperti manusia lagi. Seluruh tubuhnya dilapisi sisik hitam, wajahnya memanjang, lidah bercabang menjulur cepat. Ia melata ke arahku, suaranya bergema di dinding-dinding rumah. Aku lapar, Ratna. Berikan aku tumbal sekarang. Aku menjerit sekeras-kerasnya, memohon dalam tangis. Tolong jangan paksa aku melakukan ini, Ardi. Aku gak sanggup. Tapi tatapannya semakin liar. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk keras dari luar. Suara laki-laki berteriak, Ratna, ini Budi. Kamu kenapa? Aku dengar suara teriakan. Aku terdiam. Itu suara Budi, adikku yang datang dari desa. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Roh ular itu kini tahu ada jual lain di dekat rumahku. Ardi menoleh ke pintu, senyumnya melebar, lidah bercabangnya menjulur panjang. Dia tumbar yang sempurna. Aku menjerit, berlari menghalangi arah pandangannya. Jangan Ardi. Tapi tubuh ular itu terus merayap mendekati pintu, sementara suara adikku semakin keras memanggil namaku. Dalam hati, aku tahu waktuku hampir habis. Aku harus memilih sekarang antara menyelamatkan Ardi atau menyelamatkan orang yang kucintai dari kematian. Tubuhku gemetar, air mata menetes deras membasahi pipi. Ardi, atau makhluk yang menguasai dirinya, sudah separuh tubuhnya berubah menjadi ular sepenuhnya. Matanya yang merah menyala menatap pintu, tempat suara Budi, adikku, terus terdengar. Ratna, buka pintunya. Ada apa di dalam? Aku dengar kamu teriak-teriak. Aku menahan nafas, berusaha keras mengatur pikiranku yang kacau. Kalau aku diam saja, roh itu akan membunuh Budi. Tapi kalau aku memilih, itu artinya aku sengaja mengorbankan seseorang. Ardi mendesis panjang, kepalanya berputar ke arahku. Dia begitu segar, darahnya akan membuatku lebih kuat. Ratna, buka pintu itu. Aku tidak akan biarkan kau menyentuhnya. Teriakku dengan suara parau. Makhluk itu mendekat, lidah bercabangnya menjilat udara. Kalau begitu, kamu sendiri yang akan jadi tumbalnya. Aku mundur ke belakang, tubuhku menempel di dinding. Nafasku tersengal, dada terasa sesak. Ardi terus merayap mendekat, gerakannya cepat, dan dalam sekejap ia melilit tubuhku dengan sisik yang dingin dan kasar. Aku jerit, berusaha melepaskan diri. Lilitannya semakin kencang, membuat tulang rusukku seakan mau patah. Pilih, Ratna, dia atau kamu? Di luar, suara Budi semakin panik. Ratna, aku dobrak pintunya kalau kamu gak buka. Jantungku berdetak cepat, hampir meledak. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba pintu didobrak keras. Budi masuk dengan wajah cemas, keringat bercucuran di dahinya. Dan di saat itu juga Ardi menoleh dengan cepat, melepaskan lilitannya dari tubuhku, lalu melompat ke arah Budi, adikku. Budi, lari! Teriakku histeris.
Tapi terlambat, tubuh Ardi sudah menabrak Budi, menjatuhkannya ke lantai. Mulutnya menganga lebar, siap menggigit leher adikku. Tanpa pikir panjang, aku meraih pisau dapur yang terletak di meja. Dengan teriakan penuh putus asa, aku menusukkan pisau itu ke tubuh Ardi. Jeritan itu begitu memilukan, bercampur antara suara manusia dan desisan ular. Darah hitam pekat menyembur keluar, mengenai wajah dan tanganku. Ardi menoleh padaku, matanya berkilat penuh kebencian. "Kamu berani melawanku, Ratna!" Ia melempar tubuhku dengan keras ke dinding. Tubuhku menghantam begitu kencang hingga aku hampir pingsan. Pandanganku kabur, tapi aku masih bisa melihat Ardi melilit tubuh Budi. Darah hitam menetes dari luka tusukan di perutnya. "Beratna." Suara Ardi terdengar aneh, seperti dua suara bertumpuk. "Kalau bukan dia, maka kamu yang jadi tumbal. Pilihannya hanya itu." Budi menjerit kesakitan. "Kak, tolong aku!" Hatiku hancur. Aku tidak bisa membiarkan adikku mati di depanku. Tapi di sisi lain, aku juga tidak sanggup melihat Ardi sepenuhnya hilang menjadi makhluk itu. Dengan sisa tenaga, aku merangkak mendekat. Tanganku berlumuran darah, pisau masih tergenggam erat. Aku menatap mata Ardi yang separuhnya masih tampak manusia, separuhnya lagi sudah berubah menjadi ular. "Ardi," suaraku bergetar. "Kalau memang harus ada tumbal, biar aku saja. Jangan sentuh Budi, jangan sentuh siapapun." Makhluk itu terdiam, menatapku dengan tatapan sulit dimengerti. Lidahnya menjulur, mendesis panjang. "Kamu rela?" Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Aku rela, asalkan kamu berhenti membunuh orang lain." Makhluk itu menyeringai, suara tawanya bergema menyeramkan. "Bagus, kamu sendiri yang menyerahkan dirimu." Ia melepaskan lilitannya dari tubuh Budi, lalu merayap ke arahku. Tubuhnya yang besar dan bersisik mendekat, membuat lantai berderit. Budi berusaha bangkit, berteriak, "Kak, jangan, aku gak akan biarin kamu jadi korban." Tapi aku menoleh padanya dengan senyum getir. "Budi, jagain keluarga kita. Aku gak mau kamu yang jadi tumbal." Saat Ardi berada tepat di depanku, aku menutup mata, pasrah menerima nasib. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tubuh Ardi mendadak kejang-kejang, seolah ada kekuatan lain yang melawannya dari dalam. Ia menggeliat keras, desisan panjang keluar dari mulutnya. "Tidak!" Aku membuka mata, terkejut. Kulihat wajah Ardi berganti-ganti antara wujud manusia dan ular. Seakan dua roh bertarung memperebutkan tubuhnya. "Ratna, lari!" Suaranya kembali terdengar seperti Ardi yang kukenal, penuh penderitaan. "Cepat lari, sebelum terlambat." Aku tercengang, tubuhku membeku. Budi menarik tanganku memaksa berdiri. "Kak, ayo, jangan bengong." Tapi aku menolak. "Tidak Budi, aku gak bisa ninggalin dia." Tiba-tiba darah hitam kembali menyembur dari tubuh Ardi. Suara tawa roh ular itu bergema keras, menelan suara Ardi yang asli. "Kamu pikir bisa menyelamatkan dia?" "Terlambat, Ratna. Satu-satunya jalan adalah pengorbanan darahmu sendiri." Dengan kecepatan luar biasa, ia kembali melilit tubuhku. Kali ini jauh lebih kuat, membuatku hampir tidak bisa bernafas. Tulang rusukku terasa retak, darah segar mengalir dari mulutku. Budi mencoba menyerang dengan kayu, tapi tubuhnya terpental ke dinding. Aku menjerit, rasa sakit menyengat seluruh tubuhku. "Ardi, kalau kamu masih ada di dalam sana, tolong hentikan ini." Sesaat, aku melihat sorot mata Ardi berubah. Ada kilatan kesedihan di sana, meski hanya sebentar. Lalu tiba-tiba, lilitannya mengendur.
Tubuhnya bergetar hebat dan ia melepaskanku. Aku jatuh tersungkur, batuk-batuk dengan darah di mulut. Ardi menatapku dengan wajah penuh luka. Separuh sisiknya mengelupas. Ardi, maafkan aku. Aku nggak kuat lagi. Sebelum aku bisa menjawab, tubuhnya meronta hebat. Darah hitam memancar deras, menyebar ke seluruh ruangan. Bau busuk menusuk hidung, membuat perutku mual. Jeritan itu menggema, lalu tiba-tiba rumahku menjadi sunyi. Aku menatap Ardi yang tergeletak di lantai, tubuhnya penuh luka. Tapi sesuatu dalam diriku berkata, ini belum berakhir. Suaranya terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Episode terakhir akan segera datang, Ratna. Dan aku tahu malam itu hanyalah awal dari pengorbanan yang lebih besar. Aku menatap tubuh Ardi yang tergeletak di lantai, masih bergerak lemah. Separuh tubuhnya manusia, separuh lagi ular. Sisik hitam yang menempel di kulitnya tampak membusuk, seolah ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik di dalam tubuhnya. Ardi, aku berlutut di sampingnya, air mata jatuh tanpa henti. Bertahanlah, kumohon, jangan menyerah. Budi menghampiri dengan wajah pucat. Kah, ini sudah di luar akal sehat. Kita harus keluar dari rumah ini sebelum semuanya terlambat. Tapi aku menggeleng. Tidak, kalau aku pergi, Ardi akan benar-benar hilang. Aku harus menyelamatkannya. Ardi membuka mata. Tatapannya kosong, suaranya serak, bercampur dengan desisan. Kamu tidak bisa, Ratna. Dia terlalu kuat. Aku sudah tidak punya banyak waktu. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu padam. Seluruh rumah terjerumus dalam kegelapan pekat. Bau busuk semakin menusuk, bercampur dengan hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Suara tawa menyeramkan menggema di setiap sudut rumah. Akhirnya waktunya tiba. Tubuh ini sepenuhnya akan jadi milikku. Dari tubuh Ardi, asap hitam pekat keluar, membentuk wujud kepala ular raksasa yang melayang di udara. Matanya merah menyala, lidah bercabang menjulur panjang, menatapku dengan penuh nafsu. Ratna, bisiknya dengan suara dingin, kamu sudah berjanji, darahmu milikku. Aku mundur beberapa langkah, tubuh gemetar hebat. Budi menarik tanganku, mencoba melindungi, tapi aku tahu percuma. Makhluk itu hanya mengincarku. Kalau memang aku harus mengakhiri ini, aku menggenggam pisau berlumur darah yang masih kupegang. Aku akan melawannya. Aku tidak akan lari. Budi panik. Kah, itu bunuh diri. Kita harus cari bantuan. Ustadz, orang pintar, siapapun. Aku menggeleng keras. Tidak ada waktu lagi, Budi. Kalau roh itu sepenuhnya menguasai Ardi, maka dunia luar akan ikut jadi korban. Aku tidak bisa biarkan itu. Suara ular raksasa itu menggema lagi. Kamu pikir bisa melawan aku dengan sebilah pisau? Bodoh. Asap hitam melayang cepat, mencoba menyusup ke tubuhku. Aku menjerit, merasakan hawa dingin masuk ke dalam kulitku. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk dari dalam. Tapi tiba-tiba sesuatu aneh terjadi. Luka bekas gigitan di lenganku, bekas gigitan ular dari mimpi pertama itu, kembali terasa perih, menyala dengan cahaya merah samar. Makhluk itu mendesis keras. Tidak, luka itu seharusnya sudah milikku. Kenapa masih menolak? Aku terkejut. Apa mungkin bekas gigitan itu bukan hanya kutukan, tapi juga kunci untuk melawan roh ini? Ardi berusaha bangkit, meski tubuhnya sudah lemah. Ratna,
Gunakan itu. Gunakan darahmu sendiri. Tapi jangan biarkan dia masuk. Aku menatapnya, bingung sekaligus tak ketakutan. Maksudmu, aku harus... Ardi menatapku penuh penderitaan. Tusuk luka itu lagi, biarkan darahmu keluar. Itu satu-satunya cara untuk memutus ikatan dengan roh ini. Tapi risikonya kamu bisa mati. Budi langsung berteriak, "Tidak, Kak, jangan, pasti ada cara lain." Aku menggenggam pisau erat-erat. Hatiku bergetar. Pilihan terakhir ada di tanganku. Asap hitam melayang semakin dekat, mencoba masuk lagi. Aku menutup mata, mengangkat pisau, lalu dengan teriakan putus asa, aku menusukkan pisau itu ke luka di lenganku. Darah segar muncrat, jatuh ke lantai. Tapi anehnya, darah itu bersinar merah terang, menyebar membentuk lingkaran di sekitarku. Makhluk ular raksasa itu menjerit keras, suaranya memekakkan telinga. "Tidak! Apa yang kamu lakukan? Berhenti!" Tapi aku tidak berhenti. Aku terus menekan luka itu, membiarkan darah mengalir. Cahaya merah semakin terang, memenuhi ruangan. Ardi menjerit bersamaan, tubuhnya bergetar hebat. "Ratna, cukup! Kamu akan mati kalau teruskan." Tapi aku menatapnya dengan air mata berlinang. "Kalau aku harus mati untuk menyelamatkanmu, aku rela, Ardi. Aku rela." Cahaya merah semakin menyilaukan. Asap hitam berteriak, tubuhnya mulai terpecah-pecah. Ular raksasa itu melawan dengan keras, tapi cahaya dari darahku terus membakar wujudnya. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi kilatan cahaya merah. Suara ledakan gaib menggema, membuat kaca jendela pecah berantakan. Saat aku membuka mata, semuanya sudah berakhir. Asap hitam lenyap, ular raksasa itu menghilang. Yang tersisa hanyalah Ardi, tergeletak lemah di lantai dengan tubuh kembali sepenuhnya manusia. Aku tersenyum lemah, tubuhku terasa ringan. Tapi pandangan mulai gelap, darahku terus mengalir deras dari luka di lengan. "Ratna!" Ardi berteriak, merangkak ke arahku. Ia menggenggam tanganku erat, wajahnya penuh air mata. "Kenapa kamu bodoh sekali? Kenapa harus mengorbankan diri seperti ini?" Aku tersenyum samar. "Karena aku mencintaimu, Di. Aku tidak mau kehilanganmu, dan aku tidak mau ada korban lain." Mataku perlahan terpejam. Suara Budi memanggilku samar-samar. Namun, ternyata aku tidak mati. Aku terbangun di rumah sakit dengan perban melilit lengan. Tubuhku lemah, tapi aku masih hidup. Di sampingku, Ardi duduk dengan wajah penuh penyesalan. "Ratna, maafkan aku." Suaranya lirih. "Kalau bukan karena pengorbananmu, aku mungkin sudah hilang selamanya." Aku menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Kamu harus janji, Ardi. Jangan pernah biarkan dirimu dikuasai lagi. Jangan pernah ada korban lain." Ardi mengangguk, air matanya jatuh. "Aku janji." Budi masuk ke ruangan, wajahnya lega. "Syukurlah kakak selamat. Aku pikir tadi sudah gak ada harapan." Aku tersenyum lemah. Kita masih diberi kesempatan. Jangan pernah kita sia-siakan lagi. Sejak hari itu, hidupku berubah selamanya. Bekas luka gigitan itu tidak pernah hilang, bahkan semakin jelas. Kadang di malam tertentu, aku masih mendengar desisan samar. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah mengikat janji darah untuk melindungi Ardi. Dan apapun yang terjadi, aku siap menghadapinya. Karena pada akhirnya, cinta dan pengorbanan selalu lebih kuat daripada kutukan.
Kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati diuji bukan hanya oleh kebahagiaan, tapi juga oleh penderitaan dan pengorbanan. Kadang, untuk menyelamatkan orang yang kita cintai, kita harus berani menghadapi kegelapan terdalam, bahkan jika harus mengorbankan diri sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Bayangan Malam agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Ingatlah, terkadang mimpi bukan hanya mimpi. Bisa jadi itu adalah pintu menuju kegelapan yang nyata.